yang menurut gue ini oke banget dan mungkin bisa jadi saingannya Arhan nanti dan salah satu tim yang akan degradasi di musim ini gitu ya. Guardiola mulai ngegas lagi. Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk ini episode ke-23 dan gue sebenarnya agak sedikit lambat gitu ya karena ya harusnya gue bisa bahas soal pertandingan di midweek kemarin cuman gak sempet juga karena ada beberapa kerjaan dan cukup sibuk juga, gue agak capek sehingga baru sempat bikin video kali ini. Nah mungkin di video kali ini gue akan bahas beberapa review di beberapa liga ditambah juga karena timnas kita akan berlaga di AFF nanti di tanggal 9 itu hari Senin. So, kita bahas nanti. Oke. Untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai skuad timnas kita yang akan berlaga di AFF. Nah, ini gue baru dapat update juga dan mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa di goalkeeper gitu. Tidak ada kiper yang biasa dipanggil di timnas kita yang biasanya Maren Pas, terus Nadeo dan juga Hernando Ari tidak ikut serta di ajang kali ini dan ada tiga kiper yang gue emang gak mengikuti sih ya Liga 1 jadi gue kurang hafal gitu kecuali ada Cahaya Supriyadi dia dari Bekasi City FC, terus ada Erlangga Setio dari PSPS dan juga Dava Fasya. Gue nggak tahu siapa yang akan jadi starter nanti tapi ya layak ditunggu cuman eh yang gue cukup cukup sering dengar itu Cahaya sih. Nah, terus di lini belakang mungkin ada beberapa pemain yang biasa dipanggil oleh timnas gitu ya. Oleh timnas yang inti kita lah katakanlah gitu, yang biar berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Itu ada Muhammad Ferrari dipanggil, terus ada Pratama Arhan, lalu ada juga Asnawi Mangku Alam yang sebagai kapten pastinya nanti. Dan gue ngeliat sih di sini ada tambahan seperti Ahmad Maulana dari Arema, Kadek Ariel kita mungkin udah sering dengar gitu ya dari Bali United. Lalu ada Michael Tata, Sultan Jaki, Doni Tripamungkas yang menurut gue ini oke banget dan mungkin bisa jadi saingannya Arhan nanti dan juga ada Kakang Rudianto dari Persib. Nah di lini tengah ini ada Marcelino Ferdinand ya, karena memang dia diizinkan juga oleh oleh klubnya untuk bisa gabung timnas kali ini. Lalu ada Rivaldo Pakpahan, ada Jananit Faris, lalu Arhan Fikri pastinya, lalu ada Muhammad Raihan Hanan dan juga Robi Darwis dipanggil oleh Sintayong. Lalu di depannya ada Hoki Caraka, Afrianto Niko, Rafael Strik, Ronaldo Kuateh, ada Victor Detan dan juga Arkan Kakak. Nah, di sini ada Rafael Strik dan Hoki Caraka good, lalu ada Ronaldo Kuateh yang memang baru pulih dari cedera, yang mudah-mudahan dia bisa comeback lagi dengan apa performa dia yang cukup bagus. Kalau misalkan gue lihat gitu ya dari pemanggilan timnas ini, gue di kiper gue nggak tahu sama sekali siapa yang akan jadi starting eleven, tapi ya kayaknya akan ada Cahaya Supriyadi di belakang kiper, lalu di back three kemungkinan ada Muhammad Ferrari yang akan dipasang di sana, lalu akan ada Kadek Arel, mungkin Donitri yang akan dikonvert menjadi back tengah menurut gua karena di sisi kiri kemungkinan akan ada Arhan di wing kiri dan di kanan udah pasti untuk Asnawi gitu ya. Lalu karena setahu gua Michael Tata itu di kanan ya dan mungkin akan jadi backupnya Asnawi. Lalu di double pivotnya yang pasti sih ya harapan gue sih Marcelino akan dimainkan sebagai attacking midfielder gitu ya. Jadi jangan pemain sayap sehingga dia bisa bermain free roll seperti terakhir melawan Arab Saudi karena dia memang cukup baik di posisi itu. Sehingga kemungkinan Arkan Fikri akan berduet dengan Robi Darwis di tengah sepertinya ya. Lalu di depannya ada Marcelino itu di tiga tengahnya dan di dua striker di depan. Gue melihat kemungkinan karena memang status mereka sering dipanggil oleh timnas, kemungkinan Rafael Struijk dan Hoki Caraka akan diduetkan. Kalau itu diduetkan, kalau ternyata memang Hoki Caraka akan tetap dijadikan sebagai super sub, ya mungkin Rafael Struijk akan dengan Ronaldo Kuateh sih. Ya mungkin Arhan Kakak juga possible untuk bisa masuk sebagai starting lineup, cuman ngelihat pertandingan timnas terakhir gitu. Karena gue nggak ngerasa
ini timnas tetap timnas gitu ya, meskipun pemainnya beda, tapi secara strategi kayaknya akan menggunakan strategi yang sama. Alangkah baiknya seperti itu, karena memang, harus mengutilize kekuatannya Marcelino, sehingga di depan perlu 2 orang lah, mungkin Rafael Struijk dan Oki Carka, atau Rafael Struijk dengan Ronaldo Kuate. Ya ini fleksibel aja sih, ada kemungkinan juga pasti akan iya kan, karena 3-5-2 kan, karena memang seperti itu kalau Marcelino tidak di-convert sebagai pemain sayap, itu karena Marcelino dapat menjadi pemain inti. So, nanti tanggal 9 kita akan main kita di tanggal 12. Itu pertama lawan Laos, lalu kedua lawan Filipina. Ya, harapannya ini dua pertandingan yang akan bisa menang gitu ya untuk timnas kita. Ya, semoga hasilnya positif di mana sebelumnya gitu ya timnas wanita kita itu menjuarai AFF, dan semoga ini juga bisa menular ke timnas, karena kenapa memang kalau misalkan banyak di luar sana ngerasa bahwa ini tidak penting, sehingga memang pemain-pemain yang dipanggil pun bukan pemain yang inti gitu ya, karena ya nggak dapat dari izin dari klub juga, karena beberapa pemain kita meskipun di kasta kedua atau ketiga di Eropa, mereka adalah pemain-pemain inti rata-rata gitu, jadi tidak diizinkan juga untuk main, kecuali kayak Marcelino, terus Asnawi juga karena main di Asia, dan Pratama Arhan gitu ya. Ya itu bagus gitu. Bahkan Rizky Ridho tidak dipanggil sebenarnya, dan ya itu is oke lah, nggak apa-apa, karena fokus untuk pertandingan nanti yang dirasa lebih penting gitu. Cuman semoga ini bisa jadi ajang gitu ya untuk pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 bisa membuktikan bahwa mereka itu layak untuk dipanggil timnas, dan itu bisa aja menjadi opsi sebagai rotasi di timnas di kualifikasi Piala Dunia nanti. Jadi Sintayong punya banyak pilihan gitu ya untuk pemain-pemain yang bisa mengisi posisi di timnas utama seperti itu. Oke, mungkin segitu aja kalau kita bahas timnas. Oke, selanjutnya kita bahas Liga Inggris nih, dan nggak banyak pertandingan yang seru dan nggak ada big match juga. Ya mungkin big matchnya Derby London antara Tottenham melawan Chelsea. Cuman ada beberapa pertandingan kayak Derby Merseyside antara Everton lawan Liverpool yang nanti tanggal 7. Gua rasa Liverpool akan menang juga. Cuman harapan gue sih bisa 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 kesandung lah ya, mungkin imbang gitu, karena memang biasanya Everton ini meskipun memang lagi terpuruk dan sebagai apa ya, gue bilang salah satu tim yang akan degradasi di musim ini gitu ya, Everton. Tapi biasanya kalau misalnya Derby Merseyside dia bisa punya punya apa punya punya ambisi lebih gitu ya untuk bisa memenangkan pertandingan dan jauh lebih ngotot. So mungkin ini Liverpool bisa menang tipis, atau bahkan bisa ditanding oleh Everton karena mainnya itu ada di kandang Everton. Lalu berikutnya ada Crystal Palace lawan Manchester City. Gua rasa City udah bounce back, gimana Kevin De Bruyne udah bermain full time gitu ya. Sehingga ini bisa jadi kekuatan yang cukup luar biasa buat Manchester City untuk bisa ngejar lagi ketertinggalannya mereka. Ya empat besar gue rasa bukan hal yang sulit lah buat Manchester City di musim ini, meskipun dia udah mengalami kekalahan beruntun di 7 kali pertandingan gitu ya. Sorry, di 6 dari 7 kali pertandingannya gitu ya. Dan kerap kemarin menang karena kayak KDB kembali menjadi starting lineup, sehingga menurut gua ini udah waktunya gitu ya Guardiola mulai ngegas lagi untuk pemainnya supaya bisa ngejar papan atas gitu ya. Tapi untuk juara gua meragukan gitu ya. Kalau misalkan kans untuk juara masih Liverpool sih di musim ini dengan permainannya yang luar biasa gitu. Jadi ya Manchester City akan bounce back, tapi sejauh mana ya kita akan lihat aja nanti. Nah berikutnya ada MU lawan Nottingham Forest. MU lawan Nottingham Forest, gue rasa ini bertanding di Old Trafford gitu ya, di kandangnya Manchester United, dan harusnya dengan kekalahan kemarin melawan Arsenal gitu ya 2-0, yang ya sebenarnya pertandingannya Arsenal juga nggak terlalu terlihat bagus di babak pertama. Di babak kedua mencetak gol dengan set piece seperti biasa di corner kick. Ya gua rasa MU harus belajar gitu ya, atau Amorim harus belajar, karena memang ini era barunya MU dengan strategi yang baru, pendekatan yang baru, sehingga pemain-pemainnya banyak yang dirotasi, karena ini udah kayak seleksi aja gitu. Siapa pemain yang cocok untuk Amorim, dia akan bertahan di musim depan gitu, tapi kalau misalnya nggak cocok mungkin akan segera dilepas. Jadi lawan Nottingham lagi memang cukup oke, cukup merepotkan tim besar, cuman
Gue nggak ngelihat Nottingham akan menang. Gue rasa MU akan menang meskipun dengan skor yang tipis, tapi ini akan jadi titik balik lagi buat MU, dan kayaknya Amorim nggak akan pusing-pusing lagi megang-megang kepala lagi lah di pertandingan ini. Nah, berikutnya ada Fulham lawan Arsenal. Ini cukup menarik karena Fulham diisi oleh beberapa pemain mantan Arsenal lah, kayak Alexi Iwobi, Reece Nelson, Emil Smith Rowe yang gue suka banget sebenarnya. Terus juga ada beberapa pemain lagi. Tapi meskipun bermain di Fulham, ngelihat Arsenal yang saat ini cukup konsisten menang gitu ya, meskipun kemarin gak ada Calafiori dan juga Gabriel, gue rasa seharusnya ini Arsenal bisa menang sih di pertandingan ini, dan harapan gue Arsenal bisa menang banyak. Tapi melihat Fulham yang lagi cukup impresif di musim ini nggak bukan jadi pertandingan yang mudah, ditambah bermain di kandangnya Fulham kan kita tahu, dan Arsenal pasti mendominasi pertandingan gitu ya, dengan kembalinya Odegaard yang selalu gue mention bahwa kreativitas Arsenal itu kembali lagi, dan harusnya lini depan Arsenal harapannya bisa lebih klinikal supaya benar-benar efektif dan bisa memanfaatkan kreativitas yang dilakukan oleh lini tengahnya Arsenal. Nah, berikutnya yang akan kita bahas soal Tottenham melawan Chelsea derby London, yang ini akan cukup seru di mana Tottenham itu memang kan naik turun ya performanya gitu. Kadang bagus-bagus banget, jelek-jelek banget gitu, dan permainannya selalu impresif gitu dan sangat menyerang. Lalu Chelsea yang memang dalam track yang cukup bagus gitu ya, dimana pattern permainannya sudah ada dan memang sudah kelihatan, sudah padu. Apa strategi yang diterapkan oleh Enzo Maresca juga sudah cukup luar biasa. Terus juga ada penampilan Enzo Fernandez yang mulai bagus lagi, sehingga di lini tengah ini cukup oke gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dulu di musim sebelumnya, antara kalau misalnya mainin Saicedo dengan Enzo itu nggak masuk sama sekali, makanya ada Remy Lavia. Cuman ternyata Maresca punya jalan keluar lain gitu ya untuk memainkan si pemain mahalnya ini, di mana double pivot Lavia dan Saicedo dipasangkan gitu, ditandemkan, dan di depannya ada seorang Enzo Fernandez yang sebagai kreatif playmaker. So ini cukup bagus. Ini pertandingan sebenarnya ya gitulah, kita tahu Tottenham dan juga Chelsea seperti apa, cuman gua rasa ini layak untuk ditonton karena ini akan menarik. Kalau misalkan sebagai fans netral ini, gue rasa kalau lu butuh hiburan, lu nonton pertandingan ini akan seru karena Tottenham akan menyerang. Begitupun Chelsea, dan gue rasa ini akan jadi permainan dengan intensitas tinggi seperti itu. Jadi segitu aja untuk Premier League kali ini. Oke, berikutnya ke Serie A. Sekarang sebenarnya udah main antara Inter lawan Parma. Udah main di sampai menit ke-13 dan masih kosong-kosong. Ini adalah pertandingan pertandingan klasik lah ya. Kalau misalkan kita bicara, karena memang ini adalah dua tim yang cukup besar di masanya. Lalu gak ada pertandingan yang seru sih. Roma Lecce, Juve Bologna, Milan Atalanta. Itu hari ini jam 2.45 akan main. Lalu ya Venezia akan ketemu Como gitu, dua tim yang gua rasa cukup dekat dengan Indonesia, di mana ada JI Jazz di Venezia dan juga ada ya kepemilikan Como itu adalah orang Indonesia gitu ya. So ini akan seru sih, akan seperti apa. Lalu ada Napoli lawan Lazio, gue rasa Napoli bisa menang di pertandingan ini. Lazio emang biasa aja gitu ya, meskipun jujur gue cukup suka dengan Lazio di Serie A, cuman ngelihat pertandingan akan melawan Napoli kayaknya akan sulit buat mereka. So itu aja untuk di Serie A. Oke, berikutnya kita bahas soal La Liga. Ya, La Liga paling gue bahas tim-tim besar. Barcelona akan ketemu Real Betis, di mana kemarin dia sempat kalah gitu ya, 2 pertandingan, dan 3 pertandingan beruntun mereka meraih hasil yang negatif. Tapi harusnya sih ini bisa bounce back lah ya, meskipun bermain di kandangnya Betis. Barcelona harus bisa cepat berbenah, dan gua rasa Hansi Flick harus udah mulai berpikir gimana caranya untuk dia memastikan bahwa permainan highline defensifnya itu benar-benar efektif, karena udah cukup kebaca oleh beberapa tim, sehingga itu jadi lubang juga buat buat Hansi Flick, sehingga harusnya itu bisa diperbaiki. Mungkin tidak terlalu tinggi karena ini cukup beresiko gitu, kayak sama kayak Ainge Postecoglou gitu yang di Tottenham ya. Cuman Barca ini lebih jelas aja secara mentalitas dan juga secara pola permainan jauh lebih rapi daripada Tottenham. So Barcelona lawan Betis, harusnya Barcelona bisa menang supaya bisa bounce back, karena kita tahu itu 4 poin antara Barcelona dan juga Madrid, cuman Madrid punya punya tabungan 1 pertandingan.
ya kurang lebih satu lah ya secara perbedaan poin, dan ini bahaya buat Barca, dan bodohnya buat Madrid adalah kemarin dia sempat kalah gitu. Kemarin kalah, harusnya dia bisa menang di mana Barcelona lagi kurang oke. Harusnya dia bisa memanfaatkan momen itu, ternyata enggak. Lalu berikutnya Madridnya akan ketemu Girona. Girona di musim lalu kita tahulah luar biasa, dan memang jadi tim yang cukup banyak kejutan, dan sekarang posisinya ada di posisi 8, terpaut cukup jauh gitu ya dengan Real Madrid di posisi 2. Cuman ini bermain di Girona, masih ada kemungkinan Girona bisa merepotkan Real Madrid. Kalau misalkan kita lihat pertandingan terakhir, Real Madrid emang ya gitu amat-amatan. Lini belakangnya kurang oke juga gitu ya. Lini depannya masih belum padu sampai detik ini. Bahkan Mbappe banyak banget gitu lah, banyak banget mimpi buruk buat Mbappe, sehingga permainan dia tidak begitu maksimal. Cuman kita lihat lawan Girona nanti akan seperti apa lini depannya Madrid, apakah memang akan improve dan menjadi lebih harmonis lagi gitu ya, sehingga bisa ngasih output yang cukup baik gitu ya untuk Real Madrid. Jadi layak kita tunggu siapa yang akan terpeleset, Barcelona atau Real Madrid di Giornata ini. Berikutnya gue mungkin akan bahas dua liga yang belum pernah gue bahas gitu. Udah pernah gue bahas kalau Bundesliga, dan nanti akan ada Eredivisie. Bundesliga nggak ada pertandingan yang seru, di mana Bayern Munchen kemarin kalah 1-0 dari Leverkusen di FP Pokal, sehingga mereka akhirnya tersingkir dan newer kartu merah. Ya itu nggak penting banget, dan nggak ada yang tahu lah soal itu. Terus yang terakhir terkait Eredivisie, ya mungkin kita pengen lihat ya pemain-pemain timnas kita yang berlaga di sana, mengingat Eliano Reinders melakukan perpanjangan kontrak di PSG Zwolle gitu, PSG Zwolle. Gue nggak tahu cara 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 bacanya seperti apa, cuman dia perpanjang kontrak sampai 2027. Nah nanti itu Martial Girls akan main melawan PSV di kandangnya PSV. Lalu Next Megan yang dihuni oleh Calvin Verdong akan melawan Go Ahead Eagles. Lalu PSGWL akan melawan Groningen gitu ya, Eleanor Renders, dan Tom Hai akan melawan FC Utrecht, yang dimana ada Ole Romani di FC Utrecht. Sehingga ya kalau lihat Almere City, ya kasihan banget sih Tom Hai main di Almere, ya ada kemungkinan bisa kalah sama FC Utrecht di hari Minggu nanti. So ya mungkin segitu aja kali ya untuk pembahasan gua kali ini, dan nanti mungkin gua akan kembali lagi bahas mengenai pertandingan, hasil-hasil pertandingan dari minggu ini, dan akan bahas juga mengenai timnas kita yang akan berlaga di AFF nanti di tanggal 12 melawan Laos. Oke, mungkin segitu aja. Thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.